Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran akidah akhlak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, secara umum sifat-sifat Allah itu terbagi kepada 3, yaitu ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga sifat itu, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat wajib ini juga terbagi kepada 4 bagian, yaitu adalah sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah. Nah, untuk memudahkan kita mengingat 4 sifat ini, yaitu kita singkat saja dengan istilah nama sama, yaitu singkatannya nama sama. Nama, na-nya itu adalah nafsiyah, ma-nya itu adalah ma'ani, kemudian sama, sa-nya adalah salbiyah, dan ma-nya adalah ma'nawiyah. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas nih satu persatu tentang 4 sifat yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat untuk menegaskan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu sifat wujud, yang artinya ada. Artinya bahwa Allah itu betul-betul ada. Nah, sifat wujud ini tergolong kepada sifat Allah yang nafsiyah. Kemudian yang kedua yaitu sifat Allah salbiyah. Salbiyah itu adalah sifat untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Contohnya yaitu mukhalafatu lil hawadisi, bahwa Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya. Nggak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Nah, mukhalafatul lil hawadisi ini masuk kepada sifat Allah yang salbiyah. Kemudian sifat Allah yang ketiga yaitu sifat Allah yang ma'ani. Apa itu? Adalah sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat ma'ani ini adalah sifat yang pasti ada pada Allah, dan sifat ini juga ada dimiliki oleh makhluk, ya. Jadi sifat ini ada pada Allah, ada juga pada makhluk. Akan tetapi bedanya, sifat ini kalau ada sama makhluk itu sifatnya terbatas. Tapi kalau Allah yang memiliki sifat itu tidak terbatas. Contohnya yaitu ilmu. Ilmu manusia terbatas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dia tahu. Akan tetapi ilmunya Allah itu tanpa batas. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sedangkan manusia pengetahuannya sangat terbatas. Itulah yang membedakan ya sifat yang ada pada makhluk
dan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut namanya sifat ma'ani. Kemudian yang keempat yaitu sifat maknawiyah, adalah sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat itu tidak hanya sementara. Misalkan contohnya adalah mutakalliman, Allah maha berbicara, dan Allah berbicaranya enggak sesekali, tapi terus menerus Allah Subhanahu wa taala berbicara. Apa bukti bahwa Allah itu berbicara? Yaitu adanya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kalam atau pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik ya. Selanjutnya, setelah itu kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah itu apa saja, beserta maknanya atau artinya, dan sifat itu tergolong kategori sifat Allah yang mana? Yang mana artinya yang 4 tadi. Apakah itu masuknya golongan nafsiyah, atau masuknya ke golongan salbiyah, masuknya ke golongan ma'ani, ataupun masuknya ke golongan ma'nawiyah. Nah, sifat yang wajib bagi Allah itu jumlahnya ada berapa? Ada 20. Nah, untuk memudahkan kita mengingatnya, maka kita membacanya menggunakan nada atau irama. Baik, akan Bapak contohkan ya cara membacanya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allah basiran mutakalliman. Gimana? Gampang kan? Gampang ya. Nanti kalau kita membacanya dengan nada, itu akan memudahkan kita untuk mengingatnya. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada artinya, dan di sebelahnya lagi ada kolom kelompoknya. Jadi bisa nanti kita baca dan kita ingat. Oke, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang dalil atau bukti-bukti yang membenarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Itu semuanya ada lengkap ya. Dari wujud, qidam, baqa itu ada dalil dari segi aklinya ataupun dari dalil naklinya. Satu contoh, misalnya Allah memiliki sifat wujud yang artinya ada. Nah, apa dalil aklinya? Dalil aklinya adalah bahwa adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Nggak mungkin tiba-tiba alam ini jadi begitu saja. Pasti ada yang membuatnya. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil aklinya. Dalil naklinya yang bersumber dari Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha hidup yang terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu ada ya. Allah itu wujudnya apa? Allah itu wujudnya ada. Nah, itu salah satu contoh saja ya. Adapun nanti qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi itu bisa kita baca dan kita pelajari ya dengan
memahaminya secara perlahan-lahan. Baik, kita akhiri ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.